Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wasakina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk melaksanakan kewajiban kita sebagaimana biasanya. Salawat serta salam tarupa pula kita mencurahkan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga bisa membawa umat Islam dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti sekarang yang kita rasakan. Kesempatan kali ini izinkan saya membawakan ceramah yang berjudul Sabar. Sabar merupakan kunci kekuatan seorang muslim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam kehidupan ini tidak ada manusia yang luput dari namanya ujian. Setiap manusia, dari orang biasa sampai nabi sekalipun, pernah mengalami namanya kesulitan. Bahkan Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling mulia, tidak lepas dari namanya ujian. Mulai dari hinaan, disakiti, diboikot, hingga ditinggal orang-orang dicintainya. Apa yang membuat beliau tetap tegar? Salah satunya adalah karena kesabaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa sabar bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan terbesar seorang mukmin. Karena hanya dengan sabar kita bisa terus melangkah walaupun hidup terasa berat. Apa itu sabar dalam Islam? Secara bahasa, sabar artinya menahan diri. Tapi dalam Islam, sabar berarti menahan untuk tetap berada dalam ketaatan Allah, tidak berbuat maksiat, dan tidak mengeluh berlebihan atas ujian yang datang. Sabar bukan berarti pasrah buta, tapi sabar adalah ikhtiar yang terus dilakukan meskipun tidak sesuai dengan keinginan. Sabar adalah kekuatan hati untuk tetap yakin bahwa balik ujian pasti ada hikmah yang indah. 3 bentuk sabar yang harus kita dimiliki. Imam Ghazali menyebutkan bahwa sabar terbagi menjadi 3 bentuk utama. Sabar dalam menjalankan ketaatan, contohnya salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan menjaga lisan. Ini tidak mudah, apalagi di tengah godaan dunia, tapi pahalanya luar biasa. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan, menahan diri untuk tidak melakukan zina, tidak berdusta, tidak iri, dan sebagainya. Ini butuh kontrol diri yang kuat, karena hawa nafsu selalu mengajak kita pada kesenangan sesaat. Sabar menghadapi takdir. Ketika kita kehilangan, ketika kita sakit, ketika dihina, atau saat rezeki terhambat sempit, saat itulah sabar perlu kita harapkan. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan setiap ujian pasti mengandung pelajaran. Sabar sebagai jalan menuju kemenangan. Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah bahwa kemenangan datang bersama kesabaran. Jalan keluar datang bersama kesulitan, dan bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan." Hadis riwayat Tirmidzi. Saat kita sedang diuji, kita sering merasa Allah menjauh. Padahal justru saat itu Allah sangat dekat. Allah ingin melihat seberapa besar kesabaran kita dan seberapa yakin kita kepadanya.
Orang yang sabar adalah orang yang menang dalam hatinya, karena ia tidak goyah oleh dunia. Bahkan Allah janjikan pahala tak terbagi hingga mereka. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya mereka tanpa batas. Quran Surat Al-Zumar ayat 10. Sabar mencerminkan kekuatan Islam. Orang yang mudah marah, mudah putus asa, mudah menyalahkan orang lain, menunjukkan lemahnya iman. Tapi orang yang sabar menunjukkan bahwa hatinya kuat, penuh dengan keyakinan bahwa pertolongan Allah pasti datang. Sabar juga menunjukkan kedewasaan dalam menyikapi hidup. Hidup ini tidak akan selalu sesuai keinginan kita, tapi dengan sabar kita bisa tetap tenang, tetap beribadah, tetap menebarkan kebaikan meskipun kondisi kita tidak ideal. Bahkan dalam hadis lain disebutkan bahwa barang siapa yang menahan amarahnya padahal ia mampu untuk meluapkannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluknya, lalu memberikan pilihan bidadari mana yang mampu ia inginkan. Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkan, hanya dengan menahan amarah, seseorang bisa mendapatkan kehormatan luar biasa di akhir kelak. Sabar sebagai investasi akhirat. Jangan pernah merasa rugi karena bersabar. Dunia ini hanyalah tempat ujian, sedangkan balasan yang sejati ada di akhirat. Allah menyebutkan bahwa dalam banyak ayat bahwa sabar adalah salah satu jalan untuk menuju surga. Dan kami jadikan di antara mereka itu pimpinan-pimpinan yang memberikan petunjuk dengan perintah kami, ketika mereka sabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Quran Surat As-Sajdah ayat 24. Sabar menjadi seorang pemimpin dalam Islam, karena hanya orang sabar yang mampu menjaga dirinya untuk tetap lurus di jalan Allah dalam waktu yang lama. Saudariku seiman, coba kita renungkan, seberapa sering kita tidak sabar hanya karena sepele, marah karena antrian panjang, kecewa karena hujan turun saat kita butuh matahari, atau merasa putus asa karena rencana hidup tidak berjalan dengan mulus. Padahal bisa jadi Allah sedang mengajarkan kita untuk tumbuh, karena tidak ada kematangan tanpa ujian, dan tidak ada ujian yang akan kita sia-siakan bila kita hadapi dengan sabar. Ketika kita bersabar, bukan hanya kita mendapatkan pahala, tetapi juga membuat kita tetap tenang, pikiran lebih jernih, dan hidup lebih bermakna. Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya kesabaran itu hanyalah dengan pertolongan Allah. Quran Surat An-Nahl ayat 127. Ini menunjukkan bahwa Allah akan selalu bersama hamba-hambanya yang bersabar. Maka marilah kita tidak perlu bosan bersabar, meskipun itu sulit. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam sejarah Islam, kita melihat bahwa orang-orang pilihan Allah, para nabi, para sahabat, para ulama saleh, semuanya diuji. Tapi mereka tetap sabar. Mereka tidak hanya sabar karena kuat, tapi mereka yakin kepada janji Allah. Sabar bukan hanya karena pilihan. Sabar adalah jalan yang harus ditempuh jika kita ingin menjadi bagian dari hamba-hamba Allah. Karena kesabaran melatih hati agar tidak tergantung pada dunia, tetapi bergantung penuh kepada Allah. Mari kita resapi firman Allah ini. Dan sungguh akan diberikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.
Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Ayat ini menyebutkan bahwa ujian adalah keniscayaan, tapi bagi yang sabar, janji Allah adalah kabar gembira, bukan hanya di dunia, tetapi kelak di akhirat. Sabar itu cahaya. Rasulullah SAW bersabda, sabar adalah cahaya atau dihya. Hadis riwayat Muslim. Mengapa disebut cahaya? Karena orang yang akan sabar akan melihat jalan terang meskipun hidupnya sedang gelap. Sabar akan menuntut langkah kita untuk tidak salah arah. Ketika orang lain terpancing emosi, orang sabar tetaplah tenang. Ketika orang lain tergelincir ke dalam putus asa, orang sabar tetap menggantung harapannya kepada Allah. Sabar itu juga seperti rem bagi hati kita. Ia mencegah kita untuk tidak berlebihan dalam sedih, tidak melampaui batas dalam kecewa, dan tidak terjerumus dalam perbuatan buruk karena Allah. Mungkin itu saja ceramah saya pada sore hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.